Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Oke teman-teman, hari ini saya akan kasih tip Anda, ya. Jadi pemupukan di saat durian ini berbunga apa saja ya. Tentunya ada KCL, ada pupuk boron atau borat ya. Ada juga yang mengandung boron gitulah ya. Ada juga KNO3, ada juga MKP dan lain. Merek di pasaran banyak teman-teman. Tentunya Anda bisa memilih merek dan harganya teman-teman. Jadi pas saat berbunga ini pohon durian pun perlu dipupuk. Nggak perlu banyak tetapi ajak atau terus menerus ya, sedikit gitu ya. Ini saya sudah larutkan di sini ya teman-teman, boron ya, atau pupuk yang mengandung boron ya. Jadi nanti kalau saya sebutkan banyak nanti disangka promosi gitu ya. Jadi itulah ya teman-teman, yang mengandung kalium, mengandung borat, yang mengandung apa namanya fosfor ya, teman-teman. Merek di pasaran banyak, Anda bisa memilih ya teman-teman. Satu lagi, kita sudah larutkan di sini, kita tinggal semprotkan saja di bawahnya atau di sini ya. Ini adalah kotoran hewan. Kotoran hewan ini kita sengaja ditaruh di dalam apa namanya, kantong ataupun karung ya, karena supaya tidak pergi ke sana-sana ya, tidak terbuang-buang oleh dicakar-cakar ayam gitu. Nah itu kita sobek seperti ini teman-teman, kita sobek ya. Terus sobekan ini kita masukin pupuk ya, pupuk kimia, tapi biasanya saya memakai Mutiara ya. Ini promosi lagi, enggak saya enggak promosi. Mutiara 1616 ataupun Mutiara profesional ya teman-teman, bisa dipakai, tapi nggak usah banyak-banyak gitu ya, karena harga pupuk memang mahal. Tetapi kalau kita tidak pupuk memang juga payah juga ya tanaman-tanaman kita ini. Maka sebagaimana kita supaya irit pupuk tetapi pohon durian tetap berbunga ya. Karena di tempat kami ini pohon durian ini di pegunungan, dan ini tergantung sekali dengan adanya musim ya, ataupun cuaca. Di saat cuaca kemarau ya kan, biasanya ada bunga walaupun sedikit, tetapi kalau hujan terus itu bunga enggan mau tumbuh ya. Ini pun di saat ini pohon manggis ini jarang ada bunganya karena terlalu banyak hujan ya teman-teman. Tapi ini kebetulan pohon durian ini banyak berbunga. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya bakal buah, calon buah ini tidak segera gogrok, tidak segera rontok ya, tentu dengan nutrisi ataupun pupuk gitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa dari bunga sampai durian masak atau matang itu sekitar 5-6 bulan ya, dari 5 sampai 6 bulan. Tinggal durian itu durian lokal atau durian unggul, tentu akan berbeda. Dan yang membedakan lagi adalah tingkat kesuburan tanah ataupun nutrisi itu ya. Ketika nutrisi itu terpenuhi, tentu durian akan lekas, matang, masak, manis gitu ya. Tetapi ketika nutrisi ataupun pupuk itu tidak terpenuhi buat pemasakan untuk proses pembesaran buah ataupun membuat manisnya buah ya, atau membuat kualitas daripada buah itu, tentunya ya, tentunya buah akan segera matang kalau terpenuhi. Tetapi kalau tidak terpenuhi tentunya buah akan mengkal. Nah, apa atau mengkal? Belum matang sudah jatuh ya, belum saatnya jatuh sudah jatuh karena kekurangan nutrisi tadi. Maka yang kita perhatikan adalah penuhi nutrisi untuk buah di saat bunga ini ya. Ketika kita melihat bunga sudah muncul ya, kita harus susul dengan pupuk supaya buah ini menjadi berkualitas. Bagaimana caranya? Itu yang pertama. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan, kita juga perlu semprot di atas. Apa yang perlu kita semprot supaya bunga durian ini tidak dimakan oleh ulat
Karena banyak ya, banyak kejadian bahwa bunga juga dimakan ulat, daun dimakan ulat, bahkan durian yang sudah berbentuk durian saja itu juga dimakan ulat. Maka kita perhatikan seperti itu, perhatikan hama dan penyakit, dan perhatikan tentang pupuknya atau fertilizernya ya, ataupun pupuknya yang jelas seperti itu. Begitu kira-kira teman-teman ya. Kita akan perlihatkan kepada Anda bagaimana caranya memasukkan pupuk ini, pupuk yang kotoran hewan ini. Anda boleh memakai kotoran hewan kambing, lembu, ataupun kuda, ataupun kotoran hewan yang lain ya, bisa Anda pakai gitu ya teman-teman. Atau pakai kotoran ayam ya, bisa dipakai, dikasih taruh karung macam ini, kita taruh di bawahnya, terus sebulan sekali taruhlah pupuk 1 genggam, entah mutiara profesional atau mutiara apa, ataupun pupuk apalah ya, yang gunanya untuk menambah nutrisi daripada pohon-pohon durian Anda teman-teman. Oke, gitu saja teman-teman ya. Yuk kita ikut ininya. Jadi gini teman-teman, pupuk kita larutkan di sini ya, di dalam tangki air ini, tangki semprot ini. Tentunya 16 liter seperti ini kita sesuaikan mau buat untuk berapa pohon. Nah, pas itu sudah larut di dalam air ini, dalam tangki ini, kita semprotkan di atas di sini boleh ya, di kotoran hewan ini. Ini kurang lebih sudah menjadi tanah ya. Nah, kotoran hewan ini pun sudah ada rabuknya atau ada rabuk bangunan ya, kapur bangunan itu ya, sudah bercampur dengan itu. Maka dengan demikian pupuk kimia ini akan bercampur dengan pupuk organik ini teman-teman. Nah, ini caranya efektif supaya dengan karung ini supaya tidak pergi kemana-mana ini kotoran hewannya ya teman-teman. Biasanya ada ayam dan lain-lain ya yang membuat kotoran hewan ini jatuh ke mana-mana. Seperti ini juga. Anda juga boleh menaruh ya, Anda juga boleh naruh pupuknya itu di pupuk kimianya melalui di atas ini ya, di lubang seperti ini ya teman-teman. Nah, di lubang seperti ini baik padat maupun cair boleh ditaruh di sini. Tidak usah terlalu banyak ya, tidak boleh banyak-banyak karena ini sudah pupuk organik, hanya untuk merangsang nutrisi ini supaya diserap oleh pohon durian ini. Oke teman-teman, ini sudah banyak berbunga ya, ada yang sudah mekar, ada yang belum. Kita akan perlihatkan bunganya yang sudah mekar ya teman-teman. Nah, ini juga pupuknya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan tahun ini akan baik ya, panennya baik. Nah ini adalah, nah inilah bunga yang belum mekar pada berjatuhan seperti ini, karena sini anginnya kencang teman-teman. Dari tadi awal saya ambil gambar itu kan terdengar suara angin kencang kan. Nah macam ini pada gogrok ini mungkin karena angin, boleh juga karena angin, boleh juga karena nutrisi yang kurang sehingga dia alum. Bisa juga ini dimakan oleh ulat. Nah ini buktinya ada tai-tai ulat ini ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi boleh disemprot di atas ya, kalau Anda punya kemampuan. Kalau di sini karena pohonnya tinggi-tinggi seperti ini, kita harus bayar orang ya. Lihat ongkos produksinya tinggi banget, ongkos operasionalnya ya. Ini teman-teman. Dan yang sudah mekar adalah ini teman-teman, mulai bermekaran ya. Nah, ini yang sudah mekar tuh. Di sana juga banyak sudah bermekaran ya teman-teman. Itu saja dari kami, Haryono Jatirejo. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Setiap daerah tentunya berbeda iklim, berbeda cuaca, tentunya berbeda juga unsur hara di dalam tanahnya. Tentunya kita harus selalu mencari ilmu bagaimana supaya pohon durian kita itu bisa selalu berbunga dan berbuah secara baik dan kualitasnya juga baik. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini berguna buat kita semuanya, dan mohon maaf atas salah dan silapnya. Apabila ada salah dan silapnya, tentunya Haryono Jatirejo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Harjono Jatirejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.